Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Pamungkas. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. NPM saya 202011040077. Di video kali ini saya akan mengangkat materi sebagai bahan diskusi dengan judul Islam bukan musuh Pancasila. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah politik Indonesia antara Pancasila dan agama nih ya, khususnya Islam, itu sering terjadi kontradiksi. Lantaran apa? Lantaran di Islam itu terdapat hukum kisos, hukum yang banyak masyarakat Indonesia itu beranggapan kalau Islam itu rasis, Islam itu kejam, Islam itu diskriminatif dan sebagainya. Padahal Islam itu mengajarkan keadilan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena percuma ya, umpama Islam mengambil hukum potong tangan untuk maling nih. Maling mau dipenjara berapa kali pun, kalau ada kesempatan terus di situ ada niat, tetap aja pasti maling lagi. Tapi ketika potong tangan, diulangi potong tangan, mau diulangi berapa kali pun, itu lama-lama tangannya habis dan dia nggak akan punya lagi nih media buat mencuri itu, akan musnah. Nah dari situ Islam kan udah ngajarin nih keadilan yang sesungguhnya itu ya seperti ini tuh udah dicontohkan. Akan tetapi banyak masyarakat yang beranggapan kalau Islam ini nggak sepaham nih sama Pancasila. Islam ini nggak begini, Islam tuh yang seperti itu. Padahal mereka nggak menelisik nih sejarawan kemerdekaan Indonesia yang khususnya ya yang beragama Islam pasti paham betul dasar-dasar negara kita ini terbentuk itu ya dari Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Faktor yang utama adalah karena pada masa kemerdekaan itu mayoritas penduduk di pribumi, penduduk di Nusantara atau di Indonesia ini berupa pemeluk Islam, yaitu Muslim. Dapat kita ambil contohnya ya, dalam langsung aja dari Pancasila. Nah, sila pertama yaitu kan ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih kok ketuhanan yang Maha Esa bisa diambil dari Islam? Contohnya langsung ada di surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Kan Pancasila kita yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Al-Ikhlas ini artinya wahai Muhammad, katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Bahkan sejak 1400 tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan tentang keesaan serta ketauhidan terhadap Tuhan. Nah karenanya lah gak usah ragu lagi nih, kenapa ya kok Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, udah jelas karena Pancasila sendiri berpedoman kepada agama Islam. Nah dari bukti yang pertama ini sudah jelas kan kalau Islam itu sebenarnya bukan musuh Pancasila, melainkan Islam sendiri inilah adalah bapaknya, pendirinya. Karena banyak poin-poin keislaman yang dijadikan substansi terhadap penciptaan Pancasila itu sendiri. Maka terciptalah sebuah dasar negara yang saat ini kita sebut-sebut sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya adalah nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil tersebut itu benar-benar harus didasarkan kepada ketuhanan nih, sehingga si penganut ini atau si umat Islam ini benar-benar bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Karena kalau adil di hadapan manusia itu kan variatif, tapi kalau adil di hadapan Tuhan itu semua sama, kaya miskin, ganteng jelek, hitam putih, semua sama. Jadi kemanusiaan yang adil ini benar-benar berbeda sama paham humanisme. Nah berikut tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 29 bunyinya, kalau nggak salah seperti ini. Artinya itu, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah ketika sholat, sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah, dan kepadanya lah kita sebagai umat muslim akan dikembalikan. Dari sini
dapat kita ambil kesimpulan itsar itu, kalau keadilan itu kita kita dasarkan kalau adil di masyarakat ini tuh kalau semuanya dapat beras berarti itu udah adil. Kalau ini adil. Padahal keadilan sesungguhnya itu bukan itu. Keadilan itu benar-benar kalau kita nyebut keadilan di mata agama Islam ya, itu benar-benar multi tafsir. Mungkin butuh berhari-hari untuk jelasin apa itu keadilan menurut imam ini, mazhab itu, mazhab ini. Karena memang kompleks sekali pembahasannya kalau membahas tentang keadilan itu kan. Banyak yang bilang kalau Islam ini nggak adil loh, kok maling potong tangan dan sebagainya. Padahal itu ya tindakan tersebut itu merupakan ya keadilan, bentuk keadilan itu sendiri. Karena kan gimana caranya Islam, misalnya nih kita sebagai masyarakat nauzubillah kena maling gitu kan, terus kita melakukan pembelaan diri, padahal kita nggak ada niat mencelakai si maling nih, tapi ketika kita baku hantam ternyata si maling kalah sama kita. Nah, ketika si maling kalah sama kita, katakanlah dia koma gitu kan, itu malah kita yang bisa dipenjara. Di manakah keadilannya? Bahkan kita sendiri kan nggak punya niat membunuh, niat kita itu kan hanya menjaga nyawa gitu kan. Karena di Islam sendiri menjaga harta, keluarga, nyawa itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada seseorang yang memaksa merenggut hal-hal tersebut dari kita, itu maka hukumnya wajib untuk melawan. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia sendiri ini punya landasan yang sangat kuat dalam Islam. Karena dalam Al-Quran itu udah menganjurkan kita berbuat baik kepada orang yang bahkan berbeda agama sekalipun. Contohnya Rasulullah kepada kafir yang senantiasa jelek-jelekin Rasulullah. Si kafir ini buta, tapi setiap hari dia itu kerjaannya mencaci maki Rasulullah. Akan tetapi setiap hari itu pun ketika ia makan, Rasulullah lah yang menyuapi. Bahkan ketika Rasulullah suapin dia, beliau kasih makan itu si non muslim ini, si orang kafir ini, masih sempat-sempatnya dia menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Nah, dari situ sudah dapat diambil itsar bahwa Rasulullah sudah memberikan contoh untuk kafir yang tidak mengganggu, tidak meresahkan umat muslim, tidak menghina Nabi Muhammad, tidak melecehkan agama Allah, maka berlakulah baik, bahkan walaupun kita berbeda keyakinan. Nah, perbedaan sara tidak boleh nih jadi halangan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Karena apa? Karena dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman yang artinya kira-kira, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Dalam urusan agama, dia nggak mengusik, terus tidak mengusir kamu dari kampung halaman, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, perintah untuk berbuat baik kepada yang berbeda keyakinan ditegaskan juga dalam konteks kepada kedua orang tua, yaitu ada dalam surat Al-Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi orang tua kita maksa kita untuk mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang bahkan orang tua kita aja dasar-dasar pengetahuannya itu terhadap hal tersebut itu nggak ada. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maksudnya apa? Walaupun kedua orang tua kita menghasut kita ke jalan yang buruk, kita tetap diperintahkan kepada Allah untuk mempergauli kedua orang tua kita di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Sunnah Nabi Muhammad itu tentang kehidupan bersama ini menjadi dasar sebagian ilmuwan untuk membangun teori tentang negara bangsa yang religius dan sekaligus juga plural.
Sebab Nabi Muhammad ini secara historis ini faktual telah membangun negara Madinah sebagai negara yang di dalamnya hidup berbagai entitas gitu kan. Contoh kaum muhajirin yang datang dari Mekah itu sengaja sama Rasulullah dinikahkan sama Bani Ansor yang notabene memang sudah penduduk tetap Madinah. Supaya apa? Supaya ukhuwah Islamiyah serta rasa bersaudaranya itu tinggi. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun bahkan ketika meninggal itu baju besinya itu masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Ayo, tidak hanya semata-mata Rasulullah itu berkorban untuk orang Muslim, tidak. Bahkan Rasulullah ketika meninggal pun baju besinya digadaikan untuk seorang Yahudi. Maka betapa Rasulullah menjunjung tinggi sebuah perbedaan dan Rasulullah mentaati perintah Allah untuk hidup secara adil. Nah, selanjutnya itu sila keempat, itu bisa dikatakan juga sangat erat dengan konsepsi Islam. Nah, konsepsi kerakyatan juga terus jelas sekali diambil dari hadis Rasulullah. Hadisnya kira-kira bunyinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Nah, dari hadis di atas kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia kayak apa yang kalian pimpin itu sebutlah rakyat ya. Konsepsinya itu entitas manusia yang harus mendapatkan bimbingan gitu. Jadi para pemimpin ini akan bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya. Nah, maka para pemimpin ini diminta, diwajibkan agar memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Nah, entitas atau masyarakat tersebut itu dapat dianalogikan sebagai gembala. Harus dipimpin dengan bijak, harus dipimpin dengan penuh hikmah. Nah, maka ketika telah dipimpin dengan semua itu, ya gembalanya akan subur, akan sehat-sehat. Nah, dengan musyawarah, itu kan dengan musyawarah kan berkumpul berbagai macam opini dari segala macam pemikiran para pemimpin kan, atau dari pemikiran rakyat itu kan banyak opini. Nah, dari opini tersebut akan tercipta satu buah permasalahan yang kompleks, yang permasalahan itu mencakup semua permasalahan yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, maafkanlah mereka Muhammad, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi Nabi Muhammad pun itu ketika ada permasalahan digunjing Rasulullah ya, ketika penempatan ini dan itu banyak permasalahan yang terjadi, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah, untuk memaafkan mereka serta memohonkan ampun bagi mereka, karena pada zaman itu mereka dapat dikatakan sebagai kaum jahiliyah, masih kurang membaca dan sebagainya. Nah, dengan hasil pemikiran yang jernih itu terciptalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah menyuruh kamu itu untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat serta hadis di atas itu udah jelas nih nunjukin bahwa nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Bahkan Islamlah yang sesungguhnya menjadi induk sehingga Indonesia dapat melahirkan sebuah ideologi baru yang kita anut sampai sekarang, yang kita anut sampai sekarang dan kita sebut sebagai Pancasila. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekian topik yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang berpendapat dapat menyanggah ataupun menambahkan materi saya dalam kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.